Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'itqin minan niran. Wa anzalahul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man yatamassaku bisunnatihi wal Qur'an. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat hidayah, iman Islam, dengan itu memanggil dan menggerakkan hati serta kaki kita untuk menghadiri, mendatangi serta mendirikan sholat isya dan tarawih berjamaah ini. Semoga setiap langkah dan aktivitas kita yang didorongkan karena iman itu menjadikan amal kebaikan dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, Rasul teladan, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensi menjadi orang yang beriman sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, konsekuensi keimanan yang ada dalam diri kita menjadikan kita itu siap untuk menjalankan seluruh syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Siap menjalankan syariat itu secara totalitas, tidak setengah-setengah, tidak memilih dan memilah berdasarkan selera masing-masing. Tetapi ketika datang syariat kepada orang yang beriman, baik itu berat atau ringan, besar atau kecil, perintah ataupun larangan, maka sikap orang yang beriman itu hanya sami'na wa ata'na. Kehidupan orang yang beriman ketika senantiasa menjalankan syariat, maka akan mengantarkan kehidupan yang disebut dengan hayatan thayyibah, mengantarkan kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, siapapun yang enggan mengikuti dan menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya, maka akan mendapati kehidupan yang disebut Al-Quran ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang rumit. Kalau orang keputih nyebutnya uripe ruwet. Kalau sudah mendapati kehidupan yang sempit, sulit, apalagi ruwet, jelas itu tidak berdasarkan aturan Allah, tapi gawe aturane dewe.
Kalau kita mengikuti aturan, mendapati kehidupan yang thayyibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara berbagai macam syariat dan panduan yang diatur oleh agama, salah satu di antaranya ialah aturan dan panduan dalam pengelolaan harta. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan panduan kepada hambanya yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Di antara sifat, ciri dan perilaku hamba Allah yang disebut ibadur rahman, di dalam pengelolaan hartanya disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Allah berfirman, alladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang yang menggunakan dan membelanjakan hartanya itu, yang pertama lam yusrifu, tidaklah mereka itu berlebih-lebihan, tidaklah mereka itu berlaku boros. Perilaku ini disebut dengan israf. Ada dua penggunaan perilaku boros dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan israf. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah mengingatkan, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, boleh, tapi kalau sudah berlebihan maka Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka israf itu berlebihan pada sesuatu yang hukumnya boleh. Awalnya boleh, tapi kalau sudah berlebihan maka Allah tidak menyukai. Yang kedua Bapak Ibu, Al-Quran itu menyebut dengan perilaku tabdzir. Dalam Al-Quran, wala tubadziru tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian itu berperilaku tabdzir. Tabdzir ini levelnya sudah lebih parah daripada israf. Kalau tabdzir itu penggunaan harta secara berlebihan pada sesuatu yang tidak dibenarkan, untuk dosa, untuk kemaksiatan, maka statusnya orang yang tabdzir itu kanu ikhwanas syayatin, mereka itu adalah saudara-saudara setan. Pertanyaannya Pak, Bu, siapa yang ingin menjadi saudaranya setan? Jenengan purun tak Bu jadi saudara setan? Boten toh. Jangankan jadi saudara, kita orang beriman itu dilarang mengikuti jejak langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jangankan menjadikannya saudara, mengikuti saja itu sudah larangan. Nah, tentu ini menjadi pelajaran penting. Jangan sampai menjadi saudara dan koalisinya setan. Nah, kalau kita lihat Pak, Bu, hari ini ada setan yang berbentuk negara Pak. Ada Israel, ada Amerika. Itu perilakunya sudah seperti, kalau ada yang mengikuti bahkan menjadikan sebagai koalisi saudara, berarti tidak ada bedanya dengan mereka. Kita diingatkan jangan sampai mengikuti jejak langkah setan. Bapak Ibu,
penggunaan istilah israf dan tabdzir itu menggambarkan perilaku orang yang menggunakan hartanya secara berlebihan. Yang kedua, walam yakturu, di sisi sebaliknya ibadur rahman itu dalam menggunakan hartanya juga tidak terlalu pelit, tidak terlalu bakhil, tidak terlalu cetil, tidak terlalu melecing. Memiliki paham melecing nomboten ya Pak ya? Enggak paham Pak ya? Melecing itu ya saudaranya cetil Pak ya. Kenapa? Karena dua perilaku baik berlebihan maupun bakhil disebutkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kalian itu menjadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian. Itu kiasan agar kita tidak boleh terlalu pelit. Kalau orang Surabayanya ojo dadi petinju Pak. Petinju itu kan selalu genggam Pak, tidak bisa berbagi. Wala tabsutha, tapi juga jangan terlalu mengulurkan tangan, artinya terlalu boros. Kenapa? Malumam mahsura. Keduanya itu pasti akan menjadikan orang malumam mahsura. Pertama tercela, kedua pasti menyesal. Pertanyaannya, penyesalan itu di awal atau di akhir Pak? Akhir. Kalau di awal kan pendaftaran. Maka Al-Quran itu jauh-jauh hari mengingatkan jangan sampai kita termasuk orang yang tercela dan orang yang menyesal. Sekarang saya ingin memberikan satu mindset dalam ekonomi yang disebut orang boros dan pelit. Pertama adalah orang yang boros. Dalam ekonomi, orang yang boros itu dicirikan orang yang tidak memiliki rencana jangka panjang, yang ada rencana jangka pendek, sehingga semua hartanya itu dihabiskan pada saat itu juga dan enggan untuk berbagi. Dapat hari ini, habis hari itu juga. Kalau diingatkan biasanya menggunakan argumentasi dan alasan yang seakan-akan itu berlandaskan keimanan. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang memiliki mindset, lihat saja ayam itu berangkat pagi pulang sore, tidak ada ayam itu yang membawa gelangsing. Tidak ada ayam itu yang membawa timba, tetapi ayam tidak pernah kelaparan. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang bermindset seperti itu, apakah mau disamakan dengan ayam? Maka perilaku israf dan tabdzir ini harus dikendalikan. Dalam perilaku masyarakat ekonomi modern ada yang disebut dengan perilaku namanya impulsive buying. Perilaku orang menggunakan hartanya untuk belanja itu bukan didasarkan pada asas manfaat barang yang dibeli, tetapi berdasarkan pada diskon-diskon yang ditawarkan. Tidak tahu manfaatnya apa, yang penting diskonnya. Maka itu dibaca oleh pasar, baik marketplace maupun pasar offline. Kita ini familiar Bu dengan Shopee. Shopee itu setiap bulan ada flash sale. Kalau bulan Januari itu flash sale-nya 1/1, tanggal 1 bulan 1. Kalau Februari ada flash sale 22. Nanti puncaknya bulan Desember ada flash sale 12.
Orang itu nggak tahu manfaat barangnya apa, tapi kalau sudah lihat diskon 70%, mata dan tangannya tidak bisa berkedip, pengen segera dimasukkan keranjang untuk di check out. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau tidak dikendalikan, belum akhir bulan uang sudah, itu namanya boncos secara ekonomi. Dan pasti orang itu akan tercela dan menyesal. Jatuhnya apa? Orang berpikir untuk masuk dalam ranah pinjol, Shopee Pay Later. Dorongan karena sudah kehabisan uang. Makanya agama mengingatkan, jangan berlebihan. Sebaliknya, kalau orang itu terlalu pelit, mindset orang terlalu pelit itu dalam ekonomi, orang yang terlalu khawatir akan masa depan. Kalau orang berlebihan itu kan los-losan. Kalau orang pelit itu terlalu khawatir akan masa depan, sehingga takut untuk mengeluarkan hartanya. Jangankan untuk infak sedekah, untuk dirinya sendiri saja eman. Le iso setiap hari itu dapat uang, tapi gak usah ngetokne. Nah, bahayanya apa? Mengantarkan seseorang itu pada penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaannya pada dunia dengan mengumpulkan harta itu akhirnya takut kalau dia mati. Soro-soro golek duit kok mati dhisik. Maka ketakutan itu menimbulkan penyakit yang disebut dengan wahan. Oleh karenanya idealnya disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 tadi adalah wakana baina dzalika qawama. Ialah orang yang menggunakan hartanya itu secara pertengahan, tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Terakhir, saya ingin menyampaikan salah satu statement penting dalam teori konsumsi. Kepuasan itu adalah ilusi. Bapak Ibu, kepuasan itu adalah ilusi. Ilusi itu artinya tidak pernah tercapai. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu, semakin ditambah barangnya, bukan semakin puas. Dalam teori konsumsi ada namanya marginal utility consumption. Orang itu kalau mengkonsumsi sesuatu, semakin ditambah barangnya, itu semakin turun kepuasannya. Contoh, orang puasa dari subuh sampai maghrib itu kan menahan lapar dan dahaga. Terus ketika berbuka tersedia 4 gelas. Ini yang paling familiar, es teh atau es cawu kira-kira Pak? Es teh lah ya. Ketika orang itu berbuka minum es teh yang pertama, itu seger, puas no mboten? Iya. Gelas pertama saat diminum oleh orang berbuka pasti itu puas dan menyegarkan. Tapi puas itu kan tidak bisa diukur. Yang bisa ketika diasumsikan bahwa kepuasan maksimum ketika nilainya 10. Berarti gelas pertama itu nilainya 10. Kalau orang minum gelas kedua, kepuasannya 10 atau di bawah 10 Pak? Kurang. Apalagi gelas ketiga diminum lagi, pasti turun. Kok mentolo gelas keempat diminum lagi, kira-kira tambah puas nopo pelempoken? Bukannya puas, bisa jadi tambah balik, tambah muntah. Menunjukkan bahwa kalau aset harta kita digunakan untuk kepentingan pribadi kita terus menerus, bukannya mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, bisa jadi seperti orang minum es teh gelas keempat, pelempokan akhirnya
Maka dalam Islam itu ada Islamic Marginal Utility Consumption. Andaikan 4 gelas itu diminum oleh 4 orang yang berpuasa, sama-sama berarti minum gelas yang pertama, sehingga total manfaat dari 4 gelas es teh itu adalah 40. Beda cerita kalau 4 gelas diminum hanya 1 orang, manfaat dari 4 es teh gelas itu kecil. Tapi kalau diminum oleh 4 orang yang puasa, maka semua mendapat manfaat 10 dari setiap gelas es teh itu. Menunjukkan bahwa ketika harta kita tidak hanya dikonsumsi oleh kita pribadi, tetapi kita berbagi, maka dalam Islam ada distribusi harta. Distribusi harta itu yang pertama ada infak dan sedekah. Bagi orang yang belum mencapai nisab, maka infak sedekah. Kalau orang sudah mencapai nisab, berarti mengeluarkan zakat. Satu zakat yang senantiasa beriringan dengan puasa itu adalah zakatul fitri. Siapapun yang berpuasa, maka untuk menyempurnakan puasanya itu menunaikan zakatul fitri, distribusi harta. Dan kalau ingin mendapat pahala investasi yang tidak pernah terputus, ya bisa menggunakan konsep wakaf. Semua itu bagian agar harta kita memiliki maksimum kemanfaatan. Maka kepuasan itu bukan ketika kita menggunakan harta kita untuk terus konsumsi pribadi, tetapi ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, kita bisa berbagi kepada orang lain. Itulah kepuasan yang maksimum di dalam Islam. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Apabila kurang dan khilaf mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.